sama kecil juga. Yes, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kanal Gong melihat hidup dari sisi yang berbeda. Oke. Jadi kita tiap saat berinteraksi dengan Anda. Harapan kami adalah kita bisa berbagi dan merefresh semua yang kita bisa bagikan. Oke. Bersama saya di sebelah saya ini anak muda angkatan milenial. Dan sebelahnya ada orang tua yang baby boom, baby boomers ya. Berapa gap generasi ini kita coba jembatani dengan mempertemukan pengalaman, visi. Karena kalau tidak nanti ada generation gap. Nah itu. Jadi kalau generasi yang terpisah itu bisa terhubung ya. Paling tidak ada hal-hal yang bisa komprehensif lah ya, sehingga tidak ada gap di antara kita. Dan memang begitulah sejarah ya. Sejarah kan continuation ya, kelanjutan. Dan jadi satu generasi menyerahkan tongkat estafetnya untuk generasi yang akan datang. Dan itu harus ada semacam pokoknya begitu deh. Gak usah susah-susah banget ini. Ini audiens kita ini sedang istirahat kok disuguhi hal-hal yang berat-berat, padahal kita juga nggak bisa berat-berat banget ini. Ini acaranya santai, kita sekali-sekali untuk mengobrolkan hal-hal yang agak serius, tapi ya memang harus kita jadikan satu wacana ya. Mas, coba perkenalkan, dari tadi kok saya ngomong aja. Perkenalkan, saya Sigi Chandra Lesmana, alumni dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jember. Iya. Sudah lulus kan? Sudah. Oke. Alhamdulillah. Tahun berapa lulus, Mas? 2019. Oh iya. Ngaret sih, Pak. Ya? Ngaret lama. Lulusnya ngaret lama. Ngaret lama. Dan pernah jadi relawan kita juga ya? Pernah. Waktu itu kalau tidak salah tahun 2015. 2015 menjadi relawan di Kampung Baja, walaupun tidak lama ya, karena waktu itu masih sibuk garap skripsi macam-macam, jadi ditinggal. Nah, sudah lulus, dapat skripsi, cari jodoh. Amin. Iya. Kita ngobrol tentang sejarah karier ya. Memang ketika kita memasuki pendidikan tinggi itu kan mesti punya semacam misi dan visi gitu ya. Kira-kira mengapa Mas Sigit ini memilih jurusan sejarah? Itu awalnya memang saya kebetulan memang suka sejarah, Pak. Oke. Jadi dari SD itu saya memang suka sejarah. Kebetulan SD itu kan biasa kan kalau hidup di desa itu kalau SMP, Pak. Kalau sudah SMP gitu kan kebanyakan teman masa kecilnya sudah pada menikah atau bekerja gitu. Jadi saya nggak punya teman gitu, Pak, di rumah. Nggak punya teman, jadi terus kebetulan di kamar itu ada buku-buku peninggalan punya kakak gitu. Nah, itu ada banyak buku-buku sejarahnya. Nah, dari situlah saya mulai suka sejarah, Pak. Jadi saya baca-baca buat ngisi waktu karena nggak punya temen kan. Ya gimana kan, terus mau main sama teman SMP juga jauh kan. Jarak antara rumah sama SMP itu 7 kilo.
kilo. Jadi ketika ketika sudah pulang sekolah, saya kembali ke rumah. Kalau masih mau main lagi kan jauh ke SMP kan, ke teman-teman SMP kan jauh. Rumah saya kebetulan di Desa Lembengan, Lodokombo. SMP-nya di SMP 1 Kalisat. Jadi jauh. Ke sekolah naik sepeda? Ke sekolah naik angkutan umum dulu. Oh ada ya. Angkutan desa. Kayak pol gitu. Oh iya. Nah, itu untuk mengisi waktu jadinya yang mulai baca. Ya dari situ sih kebetulan terus suka sejarah, terus gemar membaca juga. Oke. Jadi untuk komunitas terutama di pedesaan ya, ketertarikan anak-anak pada sejarah ini kan istimewa, ya. Sulit sekali. Rata-rata sulit sekali, termasuk manusia langka. Iya. Jangankan untuk sejarahnya ya Pak, untuk membaca saja itu masih agak sulit sih untuk sekarang. Iya. Jangankan zaman dulu ya, sekarang aja masih agak sulit gitu Pak. Untuk bisa menyebarkan kegemaran untuk membaca. Gitu. Itu agak sulit sih sebenarnya kalau di desa. Iya sama juga, saya dulu juga begitu. Mungkin saya dulu satu-satunya anggota perpustakaan. Kebetulan di kecamatan itu ada perpustakaan. Perpuspas dulu dikelola oleh, kalau sekarang Menkominfo itu ya. Dulu ada Perpusmas. Perpustakaan masyarakat. Ya, pendidikan masyarakat itu ya. Sekarang ada Departemen Kominfo, tapi urusan perpustakaan itu sekarang banyak kalangan yang Dikbud punya terus ya itu. Nah, Mas, tapi pada waktu Anda masih dalam kondisi seperti itu, punya nggak visi jauh, mimpi atau nanti ke depan saya akan gitu-gitu yang berkaitan dengan minat pada sejarah itu? Sebenarnya kalau waktu itu saya visinya pengen jadi penulis sih Pak. Oh iya. Memang pengen jadi penulis. Kebetulan waktu itu saya membaca novel karyanya Christopher Paolini, Eragon. Waktu itu saya kan novel fantasi ya Pak. Jadi saya suka. Jadi terus kemudian saya suka cerita fantasi dan punya keinginan buat suatu saat pengen nulis novel fantasi gitu Pak. Oh iya. Nah, tapi dulu sempat juga bikin catatan gitu Pak, novel dia dari buku tulis. Saya pernah bikin novel dari buku tulis, cuma naskahnya bukan dari buku tulis, di buku tulis. Cuma naskahnya udah gak tahu kemana. Karena masih kecil dulu. Sayang ya. Iya, sayang sekali. Memang udah dari dulu. Tapi paling tidak, kalaupun tidak ingat komplit gitu, kira-kira plot alur cerita itu masih ingat nggak? Masih ingat sebenarnya, cuma karena kan dulu masih kecil kan plotnya kan kacau gitu. Nggak masalah kan? Jadi bisa di-update lagi, di-recall lagi beberapa dengan modifikasi baru. Iya. Jadi saya dulu waktu masih sebaya Mas Sigit ya, masih SD juga. Kebetulan ayah saya itu agen koran, agen majalah, banyak sekali tiap hari. Nah, di antara majalah-majalah itu ada yang memuat cerita yang berbasis sejarah. Pada waktu itu ada istilah khusus untuk cerita yang diambil dari kisah sejarah, itu namanya feuilleton. Itu kayak bahasa Prancis kayaknya ya. Nah, di sini sekarang saya nggak pernah dengar itu cerita feuilleton itu. Kalau dulu ada misalnya yang mungkin yang pas itu sempalan ya? Kisah sempalan, cerita sempalan. Jadi cerita yang dimodifikasi dari babonnya sejarah itu kan. Nah, saya suka itu, bahkan mengenai Hannibal. Hannibal. Terus kalau cerita-cerita yang sifatnya lokal, kayak nasional ya. Ini dan Bongso Coro, kayak gitu tuh. Terus ya banyak lah waktu itu cerita-cerita bersambung yang berbasis pada berinspirasi dari sejarah. Saya juga kebetulan dulu kakak ipar nih buka sebuah rental komik Pak, komik sama novel. Jadi ketika saya liburan sekolah, saya pasti main ke sini ke Jember. Kebetulan dulu bukanya di Jalan Jawa. Iya. Top komik kalau Top komik. Pak Iman. Mananya Senyum
Senyum di Jalan Jawa, Pak. Oh iya. Sebelahnya Gang Jawa 7 dulu. Iya. Sekarang udah jadi konter. Nah, dulu buka itu, jadi ketika liburan saya main ke sana. Jadi baca komik, baca novel. Jadi ya dari situ lebih gemar membaca dari situ. Saya kan juga ada komik-komik yang berdasarkan kisah sejarah juga ada, juga banyak. Novel juga banyak. Iya. Sekarang masuk ke mengundang masa lalu, jadi merecall masa kecil di SD. Waktu itu kan sudah ada pelajaran kan ya? Kalau dulu masih IPS, Pak. IPS digabung ya? Kalau SD. Oh di SD digabung. Iya memang. Saya juga sejarahnya saya lupa. Karena guru kelas toh. Di SD guru kelas, jadi hanya sekilas saja. Tapi di sekolah itu ada gambar-gambar. Gambar-gambar. Ya bukan pahlawan malah. Waktu itu ini mungkin peninggalan zaman Belanda atau gimana ya. Lukisan-lukisan sejarah. Jadi ilustrasi perjalanan Hayam Wuruk ke Jawa Timur. Misalnya seperti itu. Bagus sekali ya. Jadi bagus. Lebih mudah dimengerti kalau ada gambarannya seperti itu. Karena kan juga anak kecil suka nih kalau ada gambar-gambar seperti itu. Jadi kan ngerti gitu, bukan sekedar baca teks, tapi juga ada punya visualisasi lalu imajinasinya pasti ini lebih hidup. Ya, kemudian SMP. Nah, SMP sudah mulai ada guru sejarah. Saya masih ingat namanya. Masih ingat nama guru sejarahnya SMP? Saya lupa. Saya yang sudah seperti ini ingat namanya Pak Puji. Pak Puji itu kalau cerita di kelas itu suka non sewu ya, suka ngiler gitu. tapi lucu beliau. Yang enggak tapi Pak Puji itu bagus ya, sabar orangnya. Dan apa namanya? Pokoknya menyenangkan. Hanya saya memang nggak suka pada angka. Jadi kalau suruh ngapalin tahun-tahun saya alergi sudah. Iya. Banyak memang yang nggak suka menghafalkan tahun. Tapi memang pelajaran sejarah kalau hanya dihafalkan memang jadi membosankan sih. Betul. Sebenarnya kalau guru ingin agar muridnya bisa menyukai sejarah gitu, harus menyajikan sejarah secara menyenangkan sebenarnya. Betul. Itulah. Kalau cuma menghafalkan tentang kejadian atau tahun, tanggal, pasti bosan juga sih. Betul. Jadi memang apa ya? Saya sudah lama memang pengen ngobrol-ngobrol tentang sejarah ini dalam konteks bagaimana sih esensi dari sekarang beginilah. Ketika anak-anak itu semua materi diberikan di sekolah, matematika, sejarah, seni rupa ya. Tentu pada materi-materi tadi tidak selalu nyambung dengan masa depannya. Ya, diajarin gambar belum tentu jadi pelukis. Matematika belum tentu jadi ahli matematika. Nah, tapi masing-masing itu kan punya peran untuk bagi pengembangan wawasan dia itu. Nah, disitulah mungkin pinter-pinternya gurunya itu supaya mengemas itu tidak hanya sekedar maunya nilai kognitif, tetapi afeksi, imajinasi, visi itu kan. Karena memang kalau misalnya seorang guru bisa menyajikan sejarah secara menyenangkan, nanti muridnya juga akan tergerak untuk membaca. Jadi tidak perlu dipaksa untuk membaca sebenarnya. Karena memang kalau justru dipaksa kan malah timbul penolakan. Itu dia. Karena memang kan terkenal sejarah di sekolahan sebagai pelajaran yang membosankan. Betul, karena ini ngerti aku. Kenapa? Gurunya nggak pinter dongeng. Ya mungkin salah satu keahlian yang perlu dilatihkan. Saya punya itu teman namanya Pak Pri dulu ya. Itu suka dongeng dan oleh guru kepala sekolah diberi tugas ngajar sejarah. Ya cocok. Jadi dia rasanya kalau mengajar itu bukan mengajar tapi dongeng. Cerita gitu. Jadi sebetulnya nggak masalah ya. Nggak masalah. Karena apa sih nilai itu? Karena memang sejarah kan memang cerita. Betul. Jadi kalau
pertanyaannya hanya pilihan ganda. Iya. Lalu hanya melekat ya apa ya? Tapi ketika pertanyaan itu sebagai esai, ya bagaimana? Nah, tapi gurunya susah tuh kalau esai. Ngoreksinya bisa tapi gini, bekasnya pada anak-anak akan lebih melekat. Jadi kena dong itu misi dari pelajaran sejarah. Iya. Sebenarnya sih harusnya seperti itu, Pak. Tapi mungkin guru juga mungkin dibebani sama tugas-tugas yang lain sehingga tidak bisa mengeluarkan kreativitasnya. Mungkin guru nih sebenarnya pengen gitu, Pak. Ingin untuk bereksperimen gitu dengan pelajaran sejarah dengan kreativitasnya sendiri. Cuma karena mungkin dituntut oleh tugas-tugas yang lain. Jadi betul. Jadi artinya kebijakan yang menyangkut perguruan itu, mestinya harus lebih fleksibel, lebih ini tidak ketat pada tugas-tugas administratif. Jadi guru punya kesempatan yang leluasa untuk bereksperimen, eksplorasi ya. Dan sekarang nampaknya gaji guru kan juga lumayan. Tapi di satu sisi ada yang mengeluh gajinya banyak tapi tugasnya berjibun. Ya tapi kalau orang mengeluh itu memang ada saja rasanya. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Tapi yang punya passion tinggi itu nggak lihat itu, walaupun itu bermakna, tapi dia lebih pada passionnya itu tadi, sehingga bahkan dia rela mengeluarkan apa yang dia punya, kan gitu kan. Tapi yang tidak begitu kan, gitu kan. Pasti. Ini sedikit lah. Ini saya kesempatan untuk sedikit. Tapi ini demi masa depan. Nah, Mas, saya agak menyesal sih ketika mata kuliah sejarah dihapuskan. Itu sungguh saya menyesal. Kenapa bisa begini? Ya, karena ahli IT kemudian ini dilupakan. Padahal saya baca di sini loh ya. Nah, oke, saya baca ya. Atau Anda yang baca tuh? Coba. Aku timbang pakai kacamata gini. Itu. The more you know about the past, the better prepare you are for the future. Nah, tuh. Jadi kalau aku nggak tahu masa lalu, aku tahu masa depan, ya nggak apa-apa. Ini kok statement seperti itu disampaikan oleh orang yang posisinya seperti itu kan? Gimana ya? Karena memang sejarah kan untuk mempersiapkan masa depan. Iya, jadi kita bisa menyiapkan masa depan ketika kita sangat mengenal masa lalu kita. Kalau enggak, ya enggak mungkin. Artinya pontal-pontal kita salah paham. Gitu loh. Jadi ini, ya sayang. Yang berkompeten di bidang pendidikan seperti ini ya harus paham banget ya tentang sejarah. Bagaimana? Soalnya sejarah kan memang seperti dipandang sebelah mata. Nah itu dia. Seperti dipandang. Mungkin karena tidak masuk dalam pelajaran yang masuk ujian nasional. Nah itu dia. Begitu. Jadi apa ya, penyikapan yang seperti itu. Nah sekarang nampaknya kita sudah cukup cerdas lah ya untuk menyikapi ini, walaupun tentu masih sangat dibutuhkan penyikapan yang ke depan yang lebih ini. Terus SMP, SMA ya. SMA gimana, Mas? SMA udah pelajaran sendiri kan sejarah. Udah. Anda masuk IPA apa IPS? Saya kalau jurusannya IPA justru. Oh gitu. Tapi ada pelajaran sejarah. Ada juga. Nah tuh. Masih ada pelajaran. Masih ada pelajaran sejarah ya. IPA padahal ya. Nah tuh. Soalnya memang penting juga sebenarnya meskipun tidak masuk dalam ujian nasional, tapi penting sebagai pembentukan karakter. Betul. Pembentukan karakter dari siswa sendiri. Iya, jadi apa ya? Banyak disiplin pemisahan IPA IPS itu sebenarnya tidak membatasi orang untuk punya minat khusus pada bidang-bidang humaniora. Ilmu sains tanpa humaniora menjadi
robot, menjadikan robot. Iya. Kan? Tidak ada hatinya. Tidak ada hatinya. Dia mesin yang digerakkan oleh baterai. Kalau baterainya habis ya. Nah, sebetulnya ini kan ada beberapa tokoh. Teman saya itu yang apa? Guru matematika, guru biologi, disiplin kuliahnya di pertanian, tapi sangat paham tentang sejarah dan seni budaya. Kan keren kan? Iya. Jadi keren. Dia tampil di forum apapun itu bisa menghubungkan antara langit dan bumi. Itu saya kerennya di situ. Iya. Wah, ini. Nah, Pak siapa namanya penyair kita, Taufik Ismail. Iya kan? Itu kan sarjana peternakan apa dokter hewan itu kan? Iya, tapi kenapa sekarang bukan jadi penyair? Malah tidak terkenal sebagai dokter hewan. Ahli hewan. Nah, itu dia. Jadi, nah itulah. Jadi ketika kita ini sebetulnya mendidik generasi ini utuh. Bukan one dimension ya. Jadi karakter kepribadiannya tidak semuanya harus diarahkan pada apa? Tenaga kerja, skill saja. Nah, lantas kalau nanti semua jadi pegawai pabrik, jadi buruh pabrik, ya, terus siapa yang jadi sastrawan, jadi seniman, jadi budayawan, jadi peneliti? Nah, saya yang cemas itu justru ini bidang-bidang arkeologi. Oh, gitu. Iya, Pak. Siapa sih yang berminat ke bidang seperti itu? Padahal masa lalu kita itu di sana, dan dari sanalah kita tahu apa ya kehidupan, DNA kita dulu, kehidupan nenek moyang kita. Dan memahami itu tidak berarti tidak membutuhkan matematika. Karena juga. Makanya karena saling berkaitan. Misalnya menghitung tahun berapa usianya itu kan butuh ilmu eksakta. Bahkan uji karbon. Iya, uji karbon dan sebagainya. Jadi alangkah naifnya ya kalau kita membeda-bedakan itu dan tidak memberi apresiasi pada bidang-bidang yang humaniora. Jadi itulah. Kalau punya anak besok pengennya jadi apa? Pacar aja belum punya. Halo. Ini ada jomblo. Ada jomblo. Silahkan mendaftar lewat saya. Bisa. Kalau saya sih ya nanti, kalau saya lebih ingin anak saya sesuai minatnya sih, Pak. Iya. Sesuai minat. Tapi memang mungkin ada masih kecil saya arahkan ke mana gitu. Iya. Tapi nanti jika memang dia punya pilihan sendiri, pasti saya. Tapi gini loh, Mas, lingkungan yang dekat itu membentuk. Iya, pasti. Terus itu satu. Kedua ada urusan DNA itu tadi. DNA kita itu diwariskan ke anak-anak, walaupun tidak dalam bentuk pilihan karier ya. Tapi mungkin karakter. Jangankan yang sifatnya batiniah, rohaniah ya. Yang fisik saja itu kelihatan kok. Bentuk hidung misalnya. Hidungnya kayak bapak gitu kan. Rambutnya kayak ibu kan gitu. Jadi makanya itu tadi ya. Terus Mas, bukankah tidak selalu ilmu yang kita pelajari itu menjadi ujung dari perjalanan karier kita? Enggak. Nah, makanya kan adik saya sekolah pertanian sekarang jadi pengusaha restoran dan developer. Kan gitu. Iya. Karena kan seperti itu kan kadang kan orang bilang rezeki-rezekian gitu, Pak. Gitu. Iya. Atau passionnya kurang kuat. Bisa jadi pas kuliah mungkin ngerasa salah jurusan. Tersesat gitu ya. Tersesat seperti itu. Iya. Iya kayak gitu. Tapi untuk lulusan sejarah sebenarnya kalau memang ada yang mau masuk ke lulusan sejarah, sebenarnya terbuka lebar sih, Pak, untuk peluangnya. Mungkin kira-kira apa? Ya, saya pengen tahu ini. Saya ini kan FKIP sejarah. Nah, pendidikan guru kan. Idealnya jadi guru. Tapi bisa juga kemudian
jadi seperti saya, jadi penulis gitu, jadi penulis online. Terus sekarang kan teknologi sudah canggih sedemikian rupa, kita bisa memanfaatkan platform yang ada, misalnya buka channel YouTube atau apa gitu. Nah kebetulan saya juga kalau channel YouTube itu ada yang menarik, seperti misalnya channelnya Inspect History, itu menyajikan sejarah dengan animasi justru Pak. Betul. Saya sering masuk situs-situs sejarah yang serius, itu tapi tidak ajak lah. Tiba-tiba masuk sini, ternyata ya memang menarik juga. Jadi penulis konten kan bagus Mas. Iya. Saya kebetulan salah satu kontributornya Inspect History. Oh gitu. Jadi saya jadi penulisnya, salah satu penulisnya. Kemudian nanti ada bagian yang bikin animasinya. Nanti setelah itu baru Nah, kalau seorang guru ya punya kompetensi dan terlibat dalam kegiatan di luar keguruannya itu seperti itu, masuk kelas kan beda jalannya. Jalannya ini gini kan, gini kan, tapi mungkin lebih santai dan dia bisa improvisasi dan enggak ada murid yang ngantuk itu. Nah, nanti kan bisa dipakai buat bahan ajar juga. Betul. Video-videonya tinggal ngambil gitu. Dan saya bayangkan ya, guru yang begitu itu 1 tahun sekali mesti dia membuat pementasan sosiodrama. Wah, kan gitu ya. Atau membuat pameran. Atau menerbitkan buku murid-muridnya. Bisa. Artinya mengajar menjadi sebuah medan yang menggemparkan. Keren ya. Jadi profil guru tidak perlu lagi pakai baju safari seperti itu. Saya aku lah. Saya sebetulnya waktu ada seragam guru safari itu agak tersiksa juga. Ya. Aduh. Tersiksa kenapa, Pak? Tersiksa kenapa, Pak? Ya kayak amtenar. Saya malah suka pakai dasi. Jadi saya punya koleksi dasi banyak. Ya kebetulan saya itu jadi secara struktur di sekolah jadi humas. Jadi ya harus sering keluar, misalnya ke perusahaan menitipkan siswa ke perhotelan, ke ini gitu ya. Nah ini ada tamu. Ayo kenal. Kok nggak ada? Nggak ada wajah, nggak ditampilkan. Ya silakan tampil. Sepertinya ini. Kenal sih dari namanya. Silakan, jangan hiding. Ini Mas Sigit lagi ngobrol dengan saya. Nah, loh hilang. Malah hilang. Tahu apa ini? Wah, nanti nggak dapat kopi. Jadi, iya Mas. Jadi yang kita bayangkan jurusan-jurusan yang kayaknya musiman ya. Pemilihan jurusan itu dulu saat komputer pertama masuk dulu fakultas hukum rame pada ikut-ikutan terus ditanya kenapa kamu iya teman saya masuk ke sana jadi yang berdasar passion keinginan yang tumbuh dalam dirinya untuk ini memang ya tidak banyak jarang sekali. Nah tetapi itu kan begini Mas, kita tadi sudah ngobrol banyak banget ya tentang makna sejarah bagi pembentukan karakter dan membangun masa depan bangsa. Loh, bangsa yang sangat kaya sejarah seperti kita ini, ya, kalau bidang ini langka nanti mungkin penulis sejarah itu diserahkan pada orang-orang asing saja. Iya itu Pak. Ya, karena kan saya sebagai mantan mahasiswa sejarah lah ya. Terus kan mesti baca-baca buku-buku sejarah itu kebanyakan memang yang meneliti orang luar. Bahkan dosen juga kebanyakan yang menyarankan juga sumbernya dari luar padahal itu sejarah Indonesia. Iya itu. Itu sangat disayangkan sekali sih Pak. Iya. Nah, nanti di bidang ini banyak TKA. Tenaga kerja asing. Iya. Dan terus kalau negara kita kebanyakan TKA itu TKI-nya ke luar negeri jadi pembantu. Iya, tidak bisa berdikari di contohnya gini Mas. Contohnya karawitan ya.
Di sekolah itu pernah ada sekolah pedalangan di Pacitan apa mana itu ya. Muridnya hanya satu dan ditutup, sekolah dalam. Hanya satu ditutup akhirnya. Habis masa ya iya. Gurunya kan banyak. Muridnya masih siji. Lah, gantian guru muridnya siji. Sementara banyak penyanyi sinden-sinden itu dari Rusia, dari Jepang, dari Soviet, dari dari orang luar. Itulah dia. Kenapa ya seperti itu ya? Karena begini, atmosfer di pendidikan kita tidak favorable untuk bidang ini. Coba sekolah punya lab macam-macam, tapi punya nggak perangkat-perangkat gamelan? Karena mungkin itu ya Pak. Mohon maaf ini. Mungkin orang tua lebih ingin anaknya menjadi seperti PNS atau itu dia yang mereka anggap terjamin lah gitu pekerjaannya. Untuk bekerja di bidang seni kayak oke. Itu bisa juga seperti itu, dan mungkin banyak seperti itu. Tapi bagaimanapun sebagai nation kan berarti punya perspektif. Jadi kalau bidang ini memang digalakkan ya tentu harus diciptakan suasana yang seperti sekarang sekolah saya ini jurusan pariwisata. Dulu hanya 2 jurusan. Masak, jahit gitu ya. Nah, sekarang banyak jurusan dilengkapi betul-betul. Ada hotel model, ada factory, teaching factory, macam-macam. Bisa, tetapi di bidang budaya masih belum. Nah, ya inilah ke depan sebetulnya tantangan kita kan kalau skill-skill yang dikembangkan kan kritis, critical thinking kemudian kreatif terus komunikatif, kolaboratif. Faktor kreativitas itu kan culture roots budaya kita itu yang memprihatinkan. Jadi kita tidak merawat kebudayaan itu secara serius gitu ya. Ini ngomongnya muluk banget. Ya mungkin mumpung punya TV sendiri. Nggak muluk sebenarnya sih Pak. Memang seharusnya seperti itu. Iya. Karena yang penting dari manusia ini kan sebenarnya kreativitasnya Pak. Iya. Kalau kita punya kreativitas, kita nggak keterima kerja, kita bisa buka sendiri. Kan sekarang anak muda itu takut nggak ada kerjaan gitu. Sebenarnya sih kalau memang mau berpikir itu pasti muncul sih pekerjaan itu, maksudnya lewat kreativitas kita sendiri gitu. Satu contoh seperti saya berapa bulan lalu nganggur gitu Pak, ya pusing nyari kerja kemana-mana kok gak terima gitu. Lalu saya gali apa sih yang saya bisa gitu Pak, untuk menjadikan sebuah penghasilan gitu, untuk menjadikan sebuah penghasilan. Ternyata saya bisa menulis. Mulailah saya ngirim dari mumpung situ. Masih ngomong sudah menulis, tunjukkan buktinya. Kalau untuk di media-media mungkin bisa dicek di Terminal Mojo, berisik ada ya sama mojok.co itu ya. Mojok.co. Tapi yang bagian terminal kan di Mojok.co ada 2. Iya. Nah, sama millennialis.id yang sering saya di situ. Nah, untuk kalau buku saya sudah pernah sih. Yang mana coba lihat. Seperti ini bukunya. Kayaknya masih segelan nih. Ya masih segel. Untuk Pak Imam ini. Iya. Saudara-saudara. Keuntungannya dapat tamu yang seperti ini. Jadi ini saya dapat, waduh keren banget nih. Lesmana, If I Am a Black Man and a Slave. Judulnya bahasa Inggris, tulisannya bahasa Indonesia. Terima kasih Mas. Ini saya punya koleksi khusus yang merupakan hadiah dari teman-teman ini. Saya taruh di rak gitu. Nah, sekaligus saya tawarkan kesempatan ini. Saya ini memfasilitasi orang-orang yang ingin maju. Dengan cara bisa saya lakukan. Mau bikin universitas ya nggak mungkin. Bikin sekolah ya punyanya taman baca dan fasilitas podcast ini ternyata ya lumayan lah ya. Sekarang saya tawarkan,
Kalau sampai saya beri sequence khusus untuk podcast ini reguler mingguan 30 menit yang berkaitan dengan sejarah. Gimana? Ya, Allah ya. Insya ya, karena bayaran deh. Tapi saya pikir gini, kita bisa cari sponsor-sponsor ya. Misalnya titip kaos, ayo siapa yang punya kaos dari sini. Tempo hari ada kopi mas. Endorse ya Pak. Endorse. Nah yang mau di endorse, ya, silakan menghubungi kami dan endorse-nya bisa macam-macam lah. Bisa kaos, bisa kopi, bisa mug, bisa apa saja. Apa lagi? Apa memasarkan bukunya mungkin. Nah boleh. Nah, mau di endorse di sini boleh. Ya. Subscriber kita sudah cukup banyak. Cuman kalah jauh dengan Atta Halilintar. Jangan ditanya. Jangan dibandingkan. Loh, harus untuk motivasi kan. Iya. Tapi ya memang ini dengan jadi komputer jauh. Tapi saya merasa begini mas, setelah usia saya begini, ya saya justru bisa kuliah dengan cara ini. Oh, iya. Masih bisa ya Pak. Pembelajaran mungkin itu. Ya artinya gini, kalau saya nggak lagi online ya saya ngikutin aja podcastnya para filsuf itu kan sama aja dengan kuliah UT itu. Karena sekarang mau tidak mau semua universitas itu terbuka. Iya. Online semua. Kalau dulu yang UT hanya UT kan. Iya. Sekarang UNED juga UT. Jadi UNMU juga UT lah. Jadi ternyata UT itu visioner ya. Iya. Sudah menyiapkan dari dulu. Sementara yang lain baru-baru saja. Nah, itu. Tapi kapan ada moga-moga ada berakhirnya karena gini mas. Pendidikan yang tingkat elementer dasar itu interaksi personal dengan guru itu sangat vital. Jadi problem besar kalau nanti selalu online. Ya, problem besar yang harus kalaupun harus begitu, tentu mesti dicarikan solusi yang komprehensif, yang moderat. Bagaimana antara tatap muka dengan online itu bisa seimbang gitu. Jangan mengandalkan ini. Karena online itu kebanyakan non sewu ya. Beban tugasnya berat juga. Setorannya banyak, tapi interaksinya hanya lewat itu. Interaksi sama teman-temannya. Interaksi dengan temannya, pembangunan sosialisasi, macam-macam banyak hal ya. Tapi ini komentar orang awam, pendapat orang awam yang ini, ya. Jadi saya kira ini mungkin Anda punya sesuatu yang ingin dianukan pada audiens, atau paling tidak begini, pengalaman yang unforgettable, ya, yang berkaitan dengan karier Anda saat ini apa gitu ya. Dengan untuk menulis ya menulis ya, bidang pernah praktek ngajar di kelas. Pernah sih waktu itu, tapi kan hanya 3 bulan. Iya. Magang gitu Pak, buat seperti KKN lah Pak. Iya betul. Itu di Bandung dulu. Ngajar apa? Ya, sejarah. Apa yang Anda alami ketika Anda berada di kelas itu? Saya mencoba mengenal murid itu secara personal sih Pak. Jadi saya deketin satu-satu. Terus setelah saya tahu pribadinya seperti apa, itu kan terjalin kedekatan Pak. Jadi kalau sudah terjalin kedekatan itu nyaman udah Pak. Ngajarnya udah tidak seperti, saya nggak seperti murid sama guru sih. Seperti kayak sahabat aja. Masuk ke itu kayak udah kayak ngobrol aja sama mereka, bukan ngajar sebenarnya. Jadi itu berfungsi untuk membangun kedekatan. Jadi mereka nggak membangun jarak sama kita. Jarak. Dari sisi pedagogis itu ya. Sekarang dari sisi bidang itu sendiri, sejarah ya. Minat mereka pada sejarah dengan itu bisa Anda lihat
Ya, memang kalau untuk minat sih saya cuma beberapa sih yang minat Pak untuk pelajaran sejarah. Saya dapat info itu yang masuk sejarah itu cuma berapa orang, satu kan, dua orang gitu Pak. Tapi Iya, maksud saya bukan bahwa mereka tertarik lalu masuk kuliah di sana, enggak. Cuman ketertarikan pada sejarah sebagai sebuah ilmu. Nah, gitu. Ya memang untuk saya pernah dulu bikin juga pengajaran macam-macam sih Pak, melalui kadang saya bikin kuis melalui teka-teki silang atau bikin animasi untuk belajar sejarah. Itu cukup efektif untuk menarik minat sebenarnya. Jadi yang awalnya tidak mau membaca sejarah jadinya mau membaca. Jadi kayak dibuat, saya bikin buat permainan lah. Iya. Jadi cukup efektif sih kalau untuk meningkatkan minat anak didik untuk menyukai sejarah. Iya. Sebenarnya gini, saya pikir begini ya. Di era seperti ini kan kompetisi juga marak ya, berat saingan. Tapi juga ada satu perkembangan lain yaitu kolaborasi. Jadi ada satu bidang bisnis yang justru kolaborasi, misalnya jualan online gitu ya. Itu produknya di sini, lalu pasarannya melalui sini ya, seperti itu. Nah, sejarah sebagai sebuah tanda petik komoditi, ya, walaupun itu sebagai sebuah passion yang ideal gitu ya, tapi kita kan dalam hal ini misalnya ingin hidup dari dalam kurung menjual sejarah ya. Seperti itu. Nah, tanpa misalnya kita punya, saya harus hidup dari menggunakan ilmu yang saya miliki. Nah, itu kan saya pikir kalau kita mau inovatif ya. Banyak sebenarnya. Nah, lagi zaman seperti sekarang ada YouTube, ada Instagram. Nah, itu dia. Bisa dimanfaatkan sekali untuk kemudian kita dalam artian mencari penghasilan dari sejarah, dari kemampuan kita dalam bidang sejarah itu banyak sekali. Sebagai storyteller. Storyteller. Nah, sekarang kadang-kadang kalau sejarah itu dijadikan sebagai fiksi ya, itu memang ada suspense, bukan suspense, yang mendorong ingin tahu, ada misteri. Orang tertarik misteri, dikawinkan dengan sejarah jadi film, jadi cerita-cerita yang sifatnya mitologis misalnya. Hanya mungkin saya melihat bedanya kalau di negara maju cerita-cerita itu tetap berdiri sebagai satu fiksi, sementara kalau di sini kok cenderung jadi mistik. Jadi kayaknya ini ya Harry Potter ya. Harry Potter ya, ini kan bagus ya. Siapa jenenge penulisnya itu? J.K. Rowling. J.K. Rowling itu sudah bisa beli pesawat ya. Udah kaya sekali. Kalau kita punya tokoh namanya siapa? Laskar Pelangi itu Andrea Herzog. Jadi orang-orang yang sukses dengan cara seperti itu ya. Terelie dan sebagainya. Ya syukur nanti kalau anak-anak kita generasi karena bidang penulisan itu kan tidak akan pernah berakhir tidak pernah mati. Selama masih ada minat untuk menulis, selama masih ada toko buku, dan walaupun sudah ada PDF buku yang konvensional seperti ini masih tetap ini karena bisa dicium baunya, lebih nikmat, bisa untuk souvenir untuk saya Kalau yang PDF kan nggak mungkin HP-nya diberikan saya. Filenya dikasih file aja. Oke, Mas, menarik sekali perbincangan ini. Mungkin nanti kita setiap minggu harus cari sisi-sisi yang
ya lokalitas di sana. Iya. Itu ya. Insya Allah. Ini saya hari Sabtu itu ke taman seorang yang penting, orang tapi di Jakarta, di Kominfo. Alhamdulillah tadi sudah kontak, sedang dipersiapkan. Ini tentang totalitas jalan roadmap literasi ini. Wah, keren ini. Jadi keren. saya kok ya beruntung ya bisa connect dengan beliau ini itu ya, alhamdulillah. Saya kira demikian sahabat-sahabat Kanalkum. Malam hari ini kita nyeloteh begitu rupa, dan ini malam ini saya rekrut langsung mau jadi staff saya. Tadi ya. Staff saya ya. Dan jangan lupa subscribe walaupun nggak ada loncengnya di sini ya. Nah, kita akan mencoba menampilkan. Tapi Anda juga bisa menjadi tamu saya di sini. Silakan kontak saja. Apa cerita yang ingin ditampilkan, nanti kita persiapkan segala sesuatunya untuk bisa hadir di sini berbagi dengan audiens. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Itu semata-mata bubu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.